Yang kami hormati pemateri kita yang luar biasa pada sore hari ini, Kak Erwin Irawan SPD, SP. Erwin Irawan merupakan seorang pemuda kelahiran Kilo, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Pemuda. Ada 5 kunci yang saya tangkap dari usaha yang telah berjalan 29 tahun ini. Tata Cipta ini sangat banyak sumber daya alam yang berbasis dengan kearifan lokal. Di teknologi ini memang kita penting memastikan target pakai, mengurus izin legalitas, baik itu izin legalitas halal. Memang branding ini ada kaitannya dengan budaya kearifan lokal, menggunakan dapur, baik itu dapur kok, dapur kontrakan, ada yang market. Nah, kalau market yang saat ini kita kenal itu memang lain. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Umum UKM Prima 2023, Kayu Sril Hayadi. Yang kami hormati Kepala Departemen Prima Mandiri, Harapidi Nasyuro. Yang kami hormati pemateri kita yang luar biasa pada sore hari ini, Kak Erwin Irawan SPD, SP, serta kakak-kakak dan teman-teman yang berbahagia. Saya ucapkan selamat datang di acara Inspirational Entrepreneur 2023. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat, kesehatan, dan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga kita dapat hadir untuk bersama-sama menimba ilmu dari pemateri kita yang luar biasa pada sore hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju yang terang benderang. Pada kesempatan ini, izinkan saya, Sofia Asmawiyah, untuk membacakan susunan acara Inspirational Entrepreneur pada sore hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan kalam ilahi. Yang ketiga, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars UKM Prima. Yang keempat, laporan ketua panitia dan sambutan-sambutan. Yang kelima, pembacaan doa. Yang keenam, penutup. Acara pertama yaitu pembukaan. Agar lebih barokahnya acara ini, marilah kita buka dengan sama-sama melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yaitu pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Saudara Abdi Apriyadi. Kepada Saudara Abdi Apriyadi dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusbanin wan najmu wasyajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan.
والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Saudara Abdi Apriyadi. Acara ketiga yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mas UKM Prima.
Udah. Acara selanjutnya yaitu laporan Ketua Panitia Inspirational Entrepreneur 2023 kepada Saudara Nanang Andika Pratama. Silakan. Titik. Udah kedengaran nggak suara saya? Ada? Udah kedengaran suaranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua MPO Kak Imam Azami, yang terhormat Ketua Umum UKM Prima, dan yang terhormat panitia-panitia dan teman-teman peserta sekalian. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada peserta yang sudah datang dan ikut ke dalam acara webinar ini. Jadi acara Inspirational Entrepreneur ini memiliki dua kegiatan, yaitu yang pertama webinar ini, dan yang kedua itu adalah kunjungan yang pasti akan diadakan nantinya. Sekian aja sih sambutan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Kepala Departemen Prima Mandiri, yaitu Saudara Rapidi Nasyuro. Kepada Saudara Rapidi Nasyuro dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Ketua Umum UKM Prima Universitas Mataram atau yang mewakili, yang saya hormati Ketua Panitia, yang saya hormati kakak-kakak MPO yang berkesempatan hadir baik di dalam room Google Meet maupun di lokasi acara. Yang saya hormati juga dan yang saya banggakan yaitu para panitia yang sudah bekerja keras serta para peserta webinar Inspirational Entrepreneur.
pada Inspirational Entrepreneur tahun ini kita mengangkat tema yaitu menumbuhkan jiwa entrepreneur anggota UKM Prima dalam mewujudkan bisnis kreatif. Jadi Inspirational Entrepreneur ini merupakan suatu wadah bagi teman-teman yang ada di UKM Prima untuk bisa belajar bagaimana caranya kita itu tahu bagaimana cara berbisnis sesuai dengan pemateri kita yang sangat luar biasa, merupakan wirausahawan muda yang berkecimpung sudah banyak di berbagai bisnis. Jadi harapan saya untuk kedepannya teman-teman peserta itu bisa menyimak dengan baik apa yang disampaikan oleh pemateri kita pada sore hari ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada para panitia yang sudah bekerja keras menyiapkan segala sesuatu untuk mensukseskan acara ini. Tak lupa juga saya berterima kasih kepada para anggota UKM Prima, yakni sebagai peserta yang mau join gitu di dalam webinar Inspirational Entrepreneur kita pada kali ini. Itu saja mungkin sambutan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya ucapkan sekali lagi selamat belajar kepada teman-teman. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ketua Umum UKM Prima 2023 atau yang mewakili yaitu Saudari Kirana Sahda Masmuri. Kepada Saudari Kirana Sahda Masmuri dipersilakan. Bukannya ketemu. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati kakak-kakak MPO baik yang ada di GMIT maupun yang ada di lokasi. Yang saya hormati pula Kepala Departemen Prima Mandiri, Saudara Rafidina Syuro, dan yang saya hormati juga kakak pemateri Kak Erwin Irawan SP, dan yang saya banggakan teman-teman panitia webinar IE yang sudah mempersiapkan acara ini dengan baik. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang atas berkat limpahan rahmatnya kita dapat melaksanakan kegiatan webinar IE pada sore hari ini. Kedua kalinya tak lupa pula salawat beriring salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi salah satu umat yang mendapat syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin amin ya robbal alamin. Sebelumnya saya perwakilan dari pengurus IPI Prima mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya acara webinar Inspirational IE ini. Di mana saya berharap semoga teman-teman Breakers yang sudah join pada Jimit ini dapat menjadikan webinar ini sebagai wadah teman-teman untuk mengembangkan lebih jauh ide-ide dan kreativitas teman-teman dalam hal berbisnis. Walaupun mungkin ada di sini teman-teman yang belum kenal dan belum pernah berada di bidang bisnis, jadi teman-teman bisa memanfaatkan webinar kali ini dengan menyimak sebaik mungkin materi apa saja yang akan disampaikan oleh pemateri nanti. Jadi teman-teman bisa mengembangkan lebih jauh tentang ide-ide dan kreativitas teman-teman dalam berbisnis. Tidak hanya itu, saya harapkan semoga materi yang akan didapatkan nanti dapat diimplementasikan oleh teman-teman Breakers, baik berupa dapat diimplementasi atau dieksekusi langsung, baik berupa pembuatan bisnis secara langsung atau juga dapat berupa penulisan karya-karya tulis baik berupa proposal P2MW atau business plan, business case, dan
karya-karya tulis lainnya yang bergelut di bidang bisnis. Itu harapan saya, dan semoga terakhir apapun yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat baik untuk diri kita pribadi maupun untuk orang-orang di luar sana, untuk masyarakat sekitar, untuk baik untuk agama, nusa, dan bangsa. Sekian yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Saudari Kirana Sahda Masmuri. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Saudara Adi Putra. Kepada Saudara Adi Putra dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih saya ucapkan kepada Saudara Adi Putra. Hadirin yang berbahagia, telah sampailah kita di penghujung acara pembukaan pada sore hari ini. Marilah kita tutup acara pembukaan pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Sofia Asmawiyah pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yang akan diambil alih oleh teman saya, Marini Mandalika selaku MC informal. Baik, terima kasih kepada MC yang sudah mempersilakan saya untuk memandu acara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat sore teman-teman semuanya, dan saya harap teman-teman di sini semuanya dalam keadaan baik ya. Perkenalkan, nama saya Marini Mandalika Lambi, selaku moderator pada hari ini dalam acara webinar Inspirational Entrepreneur dengan topik menumbuhkan jiwa entrepreneur anggota UKM Prima dalam mewujudkan bisnis kreatif. Sebelumnya saya ucapkan apresiasi sebesar-besarnya mewakili teman-teman panitia kepada tamu undangan serta teman-teman Brighters yang sudah hadir pada acara webinar hari ini. Di sini nanti kita akan mendengarkan sama-sama pemaparan langsung dari narasumber yang kompeten tentunya di bidangnya yang sudah bergabung bersama kita, yaitu Kak Erwin Irawan. Halo Kak Erwin, bisa dengar saya? Halo Kak Erwin. Mana Kak Erwin nih? Dia tidur kayaknya. Halo. Baik, di sini sudah ada Kak Erwin yang sudah bergabung bersama kita. Halo Kak Erwin, apa kabar Kak? Halo Kak Erwin. Kurang sinyal kayaknya. Mungkin Kak Erwin ada kendala sinyal atau gimana Kak? Halo, bisa didengar? Ya, lancar Kak. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, karena Kak Erwin sudah siap ya Kak Erwin. Mungkin sebelum itu kita bacakan dulu CV dari pemateri keren kita pada hari ini. Jadi beliau ini bernama Erwin Irawan SP. Beliau merupakan komisaris utama PT Berkah Satwa Farm. Beliau juga direktur PT Erwin Utama Jaya dan manajer CV Tri Utama Jaya. Beliau ini lahir di Kilo Dompu 1 Agustus 1997. Mungkin ada teman-teman yang satu tempat kelahiran ya dengan Kak Erwin, mungkin bisa ikut berbangga dengan pencapaian beliau selanjutnya yang akan saya bacakan. Kemudian beliau merupakan lulusan dari Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Dan untuk pengalaman organisasi, teman-teman Brighters, di sini beliau sudah mulai aktif berorganisasi sejak SMA. Pada tahun 2015 sampai 2016 beliau merupakan OSIS SMA N4 Mataram dan anggota dari Badminton Semansa Club. Kemudian di Universitas Mataram dari tahun 2017 sampai 2019 beliau merupakan Menteri Kesejahteraan Mahasiswa Bemfaperta Unram. Kemudian juga Kepala Bidang Diklat Lembaga Pers Mahasiswa Sativa, Sekretaris Umum Himpunan Mahasiswa Agribisnis Reguler Sore Himars Faperta Unram. Kemudian Koordinator CAPS Community Agriculture, Ketua KKN Unram Gabungan, Undikma, Unif 45 dan Unram di KLU, kemudian juga Dewan Pengarah Organisasi Lembaga Pers Mahasiswa Sativa, dan Ketua Angkatan 2016 Mahasiswa Agribisnis Reguler Sore. Kemudian untuk di tingkat nasional, sejak tahun 2020 sampai sekarang, beliau merupakan Ketua DPP Eksportir Muda Indonesia Timur, kemudian juga Ketua DPD Pemuda Tani HKTI NTB, Ketua DPW Asosiasi Beyond Moringa Indonesia NTB, kemudian juga Ketua DPC Asosiasi Kopi Indonesia Aksi Kota Mataram, Ketua Gerakan Sosiopreneur Millennial Voice Indonesia NTB, Ketua Bidang Olahraga Kopi Kota Mataram, Wasekjen DPW Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional NTB, Sekretaris HIPMI PT NTB, dan Sekretaris Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia NTB. Insya Allah ya. Kita lanjut ke prestasi beliau. Jadi sejak tahun 2019, beliau itu sudah menjadi juara 1 nasional kompetisi sosial entrepreneur model innovations. Tahun 2020, beliau merupakan juara harapan 3 nasional UKM Brinkubator Go Global Kemenkop UKM RI. Kemudian di tahun 2021, beliau merupakan juara 1 terbaik nasional UKM Kuliner DSP Mandalika Kemenparekraf RI. Kemudian juara 1 juga di juara 1 Sida Karya Provinsi NTB. Dan di tahun 2022, beliau menjuarai juara nasional kategori UKM menengah para makarya
juara 1 terbaik nasional wirausaha muda Syariah Bank Indonesia, finalis nasional ICEFF Kemenparekraf RI, kemudian finalis nasional Localpreneur Indofood, finalis nasional Business Competition Hijrah Fest, dan yang terakhir ada beliau merupakan duta ekspor Indonesia Timur. Wah, benar-benar CV yang keren ya teman-teman. Mungkin teman-teman nanti bisa melanjutkan pengalaman serta prestasi yang dilakukan oleh Kak Erwin sendiri. Amin ya. Kemudian sebelum itu teman-teman, sebelum kita sampai ke pemaparan selanjutnya, pasti teman-teman udah nggak sabar ya dengan materi luar biasa dari Kak Erwin. Sebelum itu kita punya video cuplikan dari Kak Erwin. Kita bisa nonton sama-sama. Silakan di. Anak-anak muda berkat berbagai penghargaan yang diraihnya. Pengusaha muda yang bergerak dalam industri pangan olahan ini telah berhasil menciptakan produk unggulan Nusa Tenggara Barat yang kini telah dikenal secara luas, baik di tingkat lokal, nasional, bahkan internasional. Meskipun demikian, keberhasilan yang ia peroleh hari ini bukanlah sesuatu yang ia raih dengan mudah. Selalu berpikir bagaimana usaha ini tidak hanya mengandalkan usaha orang tua. Hanya saja yang harus kami mulai adalah membangun mindset, motivasi, dan membentuk sumber daya manusia baru, terus dengan mengandalkan sumber daya alam yang ada di Nusa Tenggara Barat, dan melakukan diversifikasi produk yang begitu banyak dengan turunannya menjadi sebuah tantangan, dan itulah yang menjadi awal rintisan produk baru untuk survive di market yang ada saat ini, yaitu di era digital. Setelah mampu merintis kemitraan dalam rangka memenuhi bahan baku dan kelor, Erwin kemudian dihadapkan pada situasi yang kembali tidak mudah. Tekad untuk mandiri dan memulainya sendiri menuntutnya harus mampu melakukan diversifikasi produk olahan pangan dengan bahan dasar daun kelor tanpa meninggalkan tujuan dari apa yang telah diperjuangkan oleh keluarganya, yaitu membuat produk olahan pangan sehat. Background dari seorang entrepreneur industri obat atau industri obat tradisional atau jamu, tentunya itu adalah salah satu bagian dari dasar fondasi usaha. Kalau dulu orang minum jamu pasti identik dengan orang tua. Nah kalau sekarang kebanyakan penduduk atau masyarakat Indonesia itu yang ada saat ini adalah didominasi oleh anak muda. Nah, cara untuk memasuki pasar modern di era milenial adalah menyentuh selera pasar anak muda dengan membuat olahan yang mudah dibentuk, yang berbasis dengan pangan milenial, berbasis dengan kesehatan, unik, dan itu bisa diterima oleh selera mereka, yaitu membuat dalam bentuk pangan. Tapi dengan adanya olahan pangan itu bisa berbasis dengan kesehatan. Nah, dari adanya kritis ini kita buatlah kopi melon yang bentuknya bukan bubuk, tapi bentuknya tritek. Tidak hanya kopi, di usia perusahaannya yang baru memasuki tahun kedua, Erwin juga mulai melakukan berbagai uji coba diversifikasi pangan lainnya. Kali ini, dia ingin merubah cara pandang masyarakat tentang jamu. Ia memiliki keyakinan bahwa minuman sehat tak selamanya memiliki rasa yang tak bersahabat, tergantung bagaimana melakukan treatment yang tepat. Seperti minuman kaleng yang satu ini, Modikai Sehati. Minuman olahan cair biasanya membentuk konsumsi minuman itu seperti seduhan, saset, tapi sekarang nggak bisa memang terjadi. Itulah salah satu strategi kita untuk membuat turunannya semakin banyak jika di pasar itu mengalami peningkatan dan produk bisa populer, bertahan dan survive dengan produk bersaing berupa.
Bagaimana panitia? Sudah videonya? Baik teman-teman, itu dia tadi cuplikan video dari Kak Erwin yang sudah kita saksikan bersama-sama. Langsung saja untuk lebih jelasnya lagi dengan pemaparan materi dari Kak Erwin, kita silakan saja kepada Kak Erwin, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Kak, Kakak punya waktu 30 menit untuk penyampaian materi dan 20 menit untuk waktu tanya jawab. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk moderator saya. Ini semoga sinyalnya cukup ya. Kayaknya gangguan ya kalau kamera. Tidak apa-apa saya matiin kamera ya. Kayaknya sinyalnya. Oh gitu, ada Jadi kendala teman-teman sinyal saya ya. matiin kamera. Supaya sinyalnya nggak terganggu. Soalnya tadi putus-putus. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dan salam akrab buat teman-teman di UKM Prima Undram. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan sehingga saya bisa berbagi dengan teman-teman anggota UKM Prima Undram di kesempatan yang luar biasa ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan ini dengan baik. Dan sebelumnya sudah mengundang saya untuk bisa sharing ya kepada teman-teman semua, belajar bareng dan kita menggali bareng tentang entrepreneurship. Nah di sini mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah tahu saya atau mengenal saya ini. Kalau saya lihat ada Pak Dia yang pernah PKL ya kalau nggak salah. Nah ini salah satunya yang pernah magang di tempat saya, ini Pak Dia udah tahu. Dan sudah melakukan magang kurang lebih 1 bulan ya, kurang lebih. Dan kegiatan ini beberapa kali juga sering mengusung tema yang mirip, tapi materi yang saya sampaikan itu tentu insya Allah bisa bermanfaat buat teman-teman. Tadi sudah dijelaskan oleh rekan-rekan atau teman-teman di Prima yang beberapa diantaranya itu sudah mengenal saya. Salah satunya ini moderator tadi cukup lengkap, detail menjelaskan bagaimana CV yang sudah ada di sana. Baik teman-teman semua, saya Erwin Irawan, salah satunya adalah generasi kedua di usaha yang telah berjalan sejak tahun 1993 yang dimulai dirintis oleh orang tua, di mana dimulai menjadi seorang tukang sapu. Nah, pada materi yang saat ini saya sampaikan, saya rasa dengan waktu 30 menit ini cukup singkat. Tentunya kita lebih banyak berdiskusi dan sharing supaya teman-teman di sini ada gambaran, teman-teman di sini bisa menangkap apa yang sama-sama nanti kita gali bersama. Nah, yang pertama materi ini saya sampaikan karena ini ada kegiatan kunjungannya. Pertama adalah membangun industri dengan 5 kunci yang selama ini menurut pengalaman kami di perusahaan industri kelor ini dalam mengelola usaha selama hampir 29 tahun. Nah, yang kedua adalah bagaimana memaksimalkan digital marketing sehingga usaha ini yang dulunya sales door to door sekarang bisa online atau digital marketing maupun digital bisnis. Nah, inilah sejarah perusahaan kami yang berdiri sejak tahun 1993 di mana dirintis oleh orang tua saya yang dulunya menjadi seorang tukang sapu di Makassar, kemudian hanya anak ke-7 dari 11 bersaudara, di mana kakek dan nenek saya itu adalah seorang buruh tani yang tidak mampu, yang paling miskin di kampung halaman saya yang teman-teman kalau orang Dompu itu membayangkan kecamatan Kilo itu seperti apa, dan kecamatan Kilo adalah kecamatan yang paling termiskin dari beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Dompu. Alhamdulillah dengan berkat kerja keras, doa dan berbakti pada orang tua yang telah
eh, memberikan beberapa bantuan, memberikan kita support sehingga orang tua saya Luis Alberto Sapu itu bisa mendirikan usaha ini dan menjalankan usaha ini secara lancar dan bisa bertahan hingga detik ini. Dengan pengalaman menjual jamu selama 15 tahun dari tahun 1993 dan saat ini 2016 kami melakukan diversifikasi produk dengan mengolah teh daun kelor, kopi kelor, dan beberapa olahan turunan lainnya yang berbahan baku kelor. Teman-teman semuanya, mungkin beberapa dari teman-teman sudah mengetahui dan pernah mendengar istilah dunia tidak selebar daun kelor. Itu adalah beberapa salah satu cuplikan ya pepatah bahwa dunia tidak selebar daun kelor, dan sekarang ini saya tambahkan dulu dunia tidak selebar daun kelor, tapi sekarang kelor Nusa Tenggara Barat menyebar ke seluruh dunia. Nah, teman-teman semuanya yang saya banggakan, kita tidak pernah membayangkan bahwa kelor itu adalah makanan yang sangat sangat mistik dan dianggap oleh sebagai pengusir jin, dianggap sebagai makanan yang tabu, makanan orang miskin, dan sekarang ini bisa kita lihat bahwa kelor itu bisa menghasilkan nilai tambah, bisa menghasilkan beberapa turunan produk yang bisa membuka peluang usaha, membuka lapangan kerja, dan memberikan alternatif pendapatan ekonomi di tingkat petani. Nah, ini adalah beberapa produk yang kami produksi, beberapa produk yang saat ini sudah kami pasarkan. Salah satu di antaranya ada minuman cair atau minuman es teh kelor, ada rasa lemon, vanila original. Di situ juga ada teh celup dan teh serbuk hingga kopi kelor. Nah, teman-teman semuanya, saat ini kami sedang melakukan diversifikasi produk baru yaitu dengan snack pangsit yang berbasis dengan kelor. Nah, next. Ya, bisa lanjut. Oke. Halo, panitia, bisa dilanjut slide-nya? Nah, jadi teman-teman di sini saya mau berbagi ya, sharing terkait dengan bagaimana sih dalam membangun usaha, membangun sebuah industri, karena di NTB ini sangat kencang program yang dicanangkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat yaitu industrialisasi, dan saat ini ada beberapa industri yang sudah tumbuh di Nusa Tenggara Barat. Nah, ada 5 kunci yang saya tangkap dari usaha yang telah berjalan 29 tahun ini, di mana dalam mengembangkan mutu produk industri berbasis kearifan lokal itu perlu menjaga ketersediaan bahan baku, teknologi, legalitas, branding, sarana prasarana, dan market. Oke, next. Yang pertama adalah ketersediaan bahan baku. Nah, teman-teman di sini di Nusa Tenggara Barat sendiri adalah daerah kita tercinta ini sangat banyak sumber daya alam yang berbasis dengan kearifan lokal. Ada kapulaga, ada cengkeh, ada meniran, ada komoditi-komoditi seperti jagung, bawang, dan yang lainnya itu bisa dijadikan sebagai nilai tambah dan juga komoditi lokal yang berbasis dengan nilai tambah. Di antaranya ketersediaan bahan baku ini kita harus memastikan sebelum mulai usaha bahwa bahan baku yang akan kita pilih, misal jagung, nah, jagung kita lihat di daerah kita apakah banyak. Apabila yang berasal dari Sumbawa atau dari Dopu Bima itu sangat melimpah ya. Nah, itu kita melihat bahwa ternyata jagung juga sangat-sangat tersedia. Nah, begitupun olahan lainnya, ada bawang goreng, ada bisa dijadikan seperti popcorn, bisa dijadikan seperti sari jagung dan yang lainnya. Nah, di ketersediaan bahan baku ini teman-teman bisa memastikan pertama itu di budidayanya, mulai dari tingkat hulu, dipastikan, dilihat potensinya, lahannya, dan juga kebiasaan masyarakat di sana dalam mengolah komoditi-komoditi di daerah Nusa Tenggara Barat. Nah, yang kedua adalah menggerakkan program pemberdayaan di tingkat pemuda, pemberdayaan tingkat masyarakat, sehingga di tingkat hulu itu bisa bergerak secara maksimal, dan komoditi yang teman-teman pilih, semisal komoditi jagung, maka jagung bisa dikembangkan menjadi olahan popcorn, bisa menjadi olahan sari jagung,
bahkan bisa menjadi olahan yang bermacam-macam. Itu diminati oleh beberapa anak muda mungkin di zaman sekarang. Nah, setelah itu bisa dikembangkan dengan ada mitra hulu dengan sistem yang terintegrasi dan berbasis dengan kolaborasi. Nah, di bahan baku ini teman-teman harus memastikan ada 4K. Nah, kalau teman-teman di sini melihat saya sebagai komoditi kelor, maka saya akan memastikan kualitas dari daun kelor itu sendiri. Nah, pertama yang kita pastikan adalah memastikan spesifikasi daun yang akan kita gunakan untuk menjadi olahan teh daun kelor. Itu yang pertama. Yang kedua, kita memastikan sumber asal bahan. Daun kelor ini saya peroleh dari Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu. Ada dari Kabupaten Bima, ada dari Kabupaten Sumbawa, ada dari KSB. Ada juga dari Lombok Utara, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Lombok Barat, bahkan Kota Mataram. Nah, ini harus kita pastikan sumber asal bahan yang kita gunakan sebelum memilih jenis-jenis komoditi bahan olahan pangan yang akan kita jadikan sebuah produk. Nah, yang ketiga adalah memastikan daya tahan suatu bahan baku tersebut apakah bisa bertahan 6 bulan, 1 tahun, atau bahkan bertahun-tahun hingga 6 tahun lamanya. Nah, ini penting buat teman-teman dalam memilih bahan baku yang berkualitas. Nah, yang terakhir adalah memperbaiki sistem rantai pasok hulu. Rantai pasok hulu ini di mana teman-teman mulai memastikan dari mana daerah asalnya, ke siapa kita ngambil, kemana kita beli, dan kemana kita jual lagi, lalu kemana kita akan produksi dan gunanya untuk apa, sehingga bahan baku ini benar-benar memiliki kualitas yang sangat baik. Nah, itu rantai pasoknya mulai dari penanaman, dari petani ke perusahaan, ke industri baru menjadi nilai tambah. Nah, keempat inilah poin penting dalam memastikan kualitas bahan baku. Nah, yang kedua itu ada di kuantitas, yaitu jumlah bahan baku yang kita butuhkan. Dan kedua adalah kemampuan stok daripada bahan baku itu berapa, misalnya 1 ton per bulan, 2 ton per bulan, apakah 3 ton per bulan. Nah, itu yang mungkin nanti teman-teman lakukan. Tapi dalam memulai usaha ini bisa 1 kilo dulu, misalnya kopi, 1 kilo kopi dulu bisa kita jadikan 800 kg yang serbuk. Nah, itu bisa kita olah menjadi serbuk kopi. Nah, itu salah satu contoh yang bisa diambil oleh teman-teman nantinya dalam mengembangkan suatu produk. Yang ketiga adalah supply yang stabil. Nah, teman-teman harus memastikan misalnya di Sembalun banyak kopi, ada kopi Sembalun, begitupun di Sajang ada kopi Sajang. Nah, teman-teman harus pastikan bahwa petani itu tidak hanya menanam di sana, tetapi mereka juga memanen dan mereka juga menjual. Nah, teman-teman ini harus bisa mencari petani-petani yang bisa dipercaya dan teman-teman bisa memberikan kepercayaan agar beberapa bahan baku itu bisa dipastikan suplainya lancar terus pada teman-teman. Nah, yang kedua adalah dalam menjaga stok itu juga teman-teman harus memastikan kualitas dan beberapa biaya-biaya distribusi dari lahan sampai kepada tempat produksi. Nah, yang ketiga adalah kontinuitas atau keberlanjutan. Nah, di sini kita memastikan untuk menjaga konsistensi dalam produksi di bahan baku, menjaga kepercayaan kepada petani, kepada teman-teman yang bergerak di sektor hulu, menjaga komunikasi, dan kita pastinya harus bertanggung jawab. Nah, itu pun ada juga keamanan. Nah, keamanan dari bahan baku itu penting, harus memastikan standarisasinya, higienitasinya, sanitasi, dan membuat quality control secara berdasarkan kemampuan dan kepemahaman kita, dan yang pasti kita daftarkan untuk legalitasnya. Oke, next. Nah, itu adalah salah satu bentuk bagaimana kita memperoleh bahan baku yang bisa mensuplai produk-produk nilai tambah. Yang kedua adalah teknologi, teman-teman. Nah, tadi kita bicara bahan baku sudah clear, sekarang teknologi. Nah, teknologi ini berbicara tentang spesifikasi peralatan yang kita butuhkan. Apa peralatan yang tepat guna atau tidak berguna. Nah, kebanyakan kita memilih peralatan yang sesuai di gambar, tapi pada saat nyampe di sini tidak sesuai pada kenyataannya. Nah, itu sering terjadi. Nah, peralatan yang otomatis atau yang manual dan kapasitasnya berapa sih, dan kualitasnya seperti apa yang kita butuhkan ke depan. Maka dari itu ada 3 hal yang harus kita pastikan di teknologi atau peralatan ini. Yang pertama, tepat rencana pakai sesuai dengan apa yang kita rencanakan di awal. Yang kedua, tepat guna pakai sesuai dengan penggunaannya. Misalnya untuk melakukan roasting kopi, maka yang kita beli mesin roasting. Yang kedua,
Halo, mohon maaf teman-teman. Mungkin Kak Erwin sedang ada kendala teknis, mungkin panitia bisa dihubungi lagi. Sebelum itu, sembari mengisi kekosongan, teman-teman bisa diperhatiin ya nanti untuk materi yang disampaikan oleh Kak Erwin, karena nanti di akhir webinar kita akan ada kuis berhadiah dari teman-teman panitia. Jadi teman-teman bisa perhatiin dengan seksama ya. Bagaimana panitia? Tapi belum share. Dia keluar. Dia keluar. Kayaknya sinyal. Suara headset mic-nya yang itu. Mohon menunggu ya teman-teman. Mungkin sambil menunggu teman-teman di sini bisa absen. Apakah teman-teman ada yang dari Brighters angkatan keberapa? Mungkin bisa tulis ya di kolom chat. Dari Brighters 14 sama saya, halo teman-teman Brighters 14. Mungkin ada dari teman-teman Brighters angkatan lain, bisa tulis di chat box ya. Teman-teman juga bisa isi presensi di link yang sudah dikirimkan di chat box oleh teman-teman panitia.
Halo, bisa didengar? Bisa Kak, aman. Ya, ini terlempar Bisa. sinyalnya. Baik Kak, bisa lanjut lagi ya kita share. Ya, lanjut lagi. Teman-teman ya. Ya, tadi sampai mana? Oke, sampai tempat guna ya. Ya, jadi teman-teman di teknologi ini memang kita penting memastikan target pakai dan juga hasil pakai dalam peralatan. Nah, yang kedua ada kapasitasnya. Jadi kita harus tahu kapasitas yang mesin yang kita gunakan. Nah, selain itu ada juga yang sesuai dengan standar. Begitupun di standar ini ada spesifikasi, ada SFI, SOP pemakaiannya, dan memastikan kalibrasi secara rutin. Next. Nah, yang ketiga, kalau teman-teman mau buat usaha, itu bisa juga mengurus izin legalitas, baik itu izin legalitas halal, BPOM, atau kalau belum punya usaha, izin namanya nomor induk berusaha. Nah, nomor induk berusaha ini itu bermanfaat untuk memudahkan dalam teman-teman untuk mengurus seperti halal, BPOM, dan haki atau yang berkaitan dengan produk olahan. Nah, begitupun di legalitas ini ada perusahaan, itu ada akta pendirian, NPWP, NIB, dan domisili. Nah, di produk itu ada haki merek, ada PRT, halal, BPOM, HACCP, ISO, dan organik hingga lab hasil uji. Nah, selain itu ada juga di persyaratan legalitas distribusi dalam mengirim produk yang tidak hanya ke dalam negeri tetapi bisa luar negeri. Di situ ada sertifikat karantina, ada surat keterangan ekspor, dan ada surat keterangan asal hingga bea cukai. Nah, teman-teman itu bisa nanti mengurus itu di beberapa instansi yang ada di Kota Mataram. Oke, next. Nah, setelah legalitas, next, bisa next? Ya, baru branding. Nah, teman-teman, branding ini ada kaitannya dengan budaya kearifan lokal dan label terhadap kemasan. Teman-teman merencanakan produk, maka teman-teman harus mulai dulu pikirkan filosofi logo, nah, warna, ada filosofi bentuk. Nah, itu teman-teman nanti bisa ngambil atau referensi contoh baik di Google, ada di beberapa referensi di Pinterest, ada di Freepik. Nah, itu bisa di domain-domain tersebut. Nah, yang kedua, nah kalau yang kami gunakan di sini yaitu nama lokal, nama yang juga menggunakan singkatan. Nah, teman-teman juga bisa membawa nama lokal, nama kampung halaman sebagai nama produk untuk mengangkat budaya lokal. Tiga adalah menyusun atau mengembangkan storytelling dari produk yang dibuat, baik dari sejarahnya, ciri khas kedaerahan maupun fakta-fakta unik lainnya. Adalah menentukan kemasan. Kemasan itu ada label, ada model, ada corak. Nah, itu teman-teman bisa melihat banyak sekali di Shopee, di YouTube. Teman-teman bisa mencari referensi secara online, bisa teman-teman lakukan setiap hari. Next. Nah, setelah teman-teman sudah mengetahui bahan baku, teknologi, legalitas, branding, dan sarana prasarana yang dilakukan selama ini. Nah, banyak adalah mengurus atau membuat atau kata produksi produk yang akan dibuat atau dijual itu menggunakan dapur,
baik itu dapur dapur kontrakan, ada yang dapur rumahnya. Nah, itu semua. Nah, kalau bisa teman-teman udah mulai memikirkan yang terpisah dari ruang misalnya produksi rumah atau di kontrakan. Nah, itu teman-teman harus pisahkan. Nah, kalau jangan sampai nanti tergabung dengan nah, itu nanti bisa terkontaminasi. Mungkin ada yang misalnya ibunya anak tadi pakai goreng daging, sementara itu nanti jadinya keripik daging. Kalau teman-teman mau menjaga higienis sanitasinya, maka semuanya harus terpisah. Salah satunya adalah kebersihannya maupun kelayakan hingga standarisasi yang BPOM ataupun dengan dinas kesehatan. Next. Nah, itu teman-teman harus bisa memikir dalam mengurus atau membangun sebuah usaha yang berorientasi makanan dan minuman. Nah, di sini market. Nah, kalau market yang saat ini kita kenal itu online dan market offline. Nah, di market selama ini adalah ada 3, yaitu digital business. Itu buat akun khusus bisnis, buat juga akun di Facebook untuk melakukan iklan jual beli online. Ada namanya itu yang di Facebook bisa kita iklan. Nah, begitupun di Instagram ada Instagram Ads, bisa kita, ada TikTok yang kita bisa mulai ke TikTok affiliate supaya itu bisa ada keranjang kuningnya. Nah, namun teman-teman harus bisa memaksimalkannya secara rutin. Bahkan Twitter. Nah, tapi yang paling banyak digunakan pelaku usaha saat ini Instagram dan TikTok. Nah, itu salah satunya yang solusi buat teman-teman dalam melakukan beli online. Nah, di yang kedua digital marketing, teman-teman bisa buat ke akun pribadinya, begitu juga ada Tokopedia, Pak, Blibli hingga Alibaba.com. Selain itu, teman-teman juga harus aktif dalam atau menyusun digital konten seperti media kerjasama dengan teman-teman pers. Ada kalau di Unram itu, kalau di kampus saya dulu itu di pertanian. Nah, itu kita berkolaborasi dari hal-hal yang kalau sudah teman-teman lulus, teman-teman serius, dan teman-teman maka bisa ke media berita lokal, timur atau sekitarnya, bahkan di nasional. Itu kaitannya dengan market yang bisa nasional dan ekspor. Ya, lanjut. Nah, digital marketing teman-teman. Jadi teman-teman itu kalau mengenai strategi kita advertise online, ada affiliate marketing, ada hingga konten marketing. Nah, teman-teman bisa juga masuk ke e-commerce. Terlalu dini buat teman-teman untuk melakukan eksekusi. Satu, dasar mencoba walaupun tidak secara maksimal, setidaknya teman-teman udah mulai cocok untuk dijadikan potensi usaha. Mulai rutin, sudah mulai ada nih atau mempraktekkan secara langsung. Ada produk, ada price atau harga, menentukan tempat. Nah, ini masing-masing punya beberapa. Kalau di promosi ada sales promosi, ada iklan, yang langsung pemasarannya secara langsung atau secara tidak langsung. Sudah kita bicara ada branding, ada packaging, kealamian,
Nah, kalau yang di slide setelah 5 kunci dasar, nanti teman-teman bisa untuk melakukan belum ya. Jadi teman-teman untuk melakukan promosi online ini memang seperti kita menggunakan, kita buat Instagram tidak mesti langsung 1000 followers. Rutinitas yang bakat yang kita butuhkan. Oke, ini sama kayak tadi. Panitia. Oke, ini adalah 6 alasan. Salah satu tempat. Nah, jadi teman-teman langsung keliling komplek, bisa saja kita langsung direct ke WhatsApp, bisa ke yang kedua itu ke pelanggan dengan mudah. Nah, kalau dulu kita keliling kampung, kalau sekarang sudah bisa jangkau pelanggan. Nah, aku menekan biaya pemasaran. Kalau dulu kita keliling menggunakan mall, sudah cukup membeli paket 2 bulan. Nah, akan digital marketing. Salah satunya adalah strategi digital marketing yang bisa menjangkau sesuai dengan segmen market yang. Nah, yang kelima adalah promosi lebih. Kan adalah promosi kita itu bisa sampai pada saat orang. Yang kedua misalnya jam 3 itu bisa kita, kenapa kita butuh, jadi harus. Nah, oke, internet hampir sebanyak 270 penduduk Indonesia saat ini tidak di pikiran 10% saja itu bisa kita ke WhatsApp. Itu teman-teman. Nah, teman juga bisa menjangkau di beberapa kabupaten. Maaf Kak, saya mengingatkan 5 menit lagi mungkin Kakak bisa menjadi sebuah produksi maupun. Halo Kak Erwin. Halo Kak. Maaf, suara Kak Erwin tidak terdengar Kak. Halo Kak Erwin. Halo panitia. Iya, halo Kak. Izin terdengar suaranya? Iya, kedengeran Kak sekarang. Izin mengingatkan Kak, ini saya tidak bisa. Kenapa?
Saya masuk. Iya Kak, ya. Izin mengingatkan kalau waktunya sudah habis, mungkin Kakak bisa, mohon maaf sebelumnya, mungkin Kakak bisa menuju kesimpulan. Iya. Lihat, slide-nya tinggal berapa sih? Sudah. Udah dikasih tahu. Apa dia bilang? Apa dia? Mohon maaf teman-teman, kita ada kendala teknis lagi di pemateri. Mungkin teman-teman kita mohon maklum ya kepada teman-teman Brighter semua terkait kendala teknis yang terjadi oleh pemateri kami. Mungkin teman-teman bisa mempersiapkan pertanyaan dari sekarang untuk nanti ditanyakan kepada Kak Erwin. Dan saya ingatkan kembali, jangan lupa untuk mengisi absen presensi yang ada di chat box. Terus bisa kedengeran? Iya Kak, sudah kedengeran. Moderator. Bagaimana Kak? Ya baik, ya silakan kita diskusi ya, lanjut ya, waktunya soalnya mepet. Iya betul sekali Kak, sangat disayangkan kita mungkin lanjut ke sesi diskusi. Kak Erwin, apakah pertanyaan yang mau ditampung dulu atau satu pertanyaan mau langsung dijawab? Mungkin kita tampung dua pertanyaan dulu Kak ya. Dua pertanyaan pertama, kemudian nanti akan dijawab oleh Kak Erwin. Baik, bagi teman-teman silakan untuk raise hand. Silakan teman-teman, waktu dan tempat untuk bertanya dipersilakan. Oke, ada Lias here. Ada lagi dulu nggak kira-kira?
Baik, sembari menunggu pertanyaan lain, mungkin kita bisa dengarkan pertanyaan dari Lia. Mungkin bisa perkenalkan diri dulu ya, kemudian baru lanjut ke pertanyaan. Silakan, Kak Lia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Lia. Pertanyaan saya, kayak begini. Dalam mengembangkan bisnis kakak nih, kakak ini kan memulai bisnis ini merupakan bisnis yang mengembangkan kearifan lokal. Apa sih strategi kakak ke depannya untuk dapat lebih mengembangkan produk kakak agar lebih dikenal oleh masyarakat luas? Itu pertanyaan dari saya, Kak. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Lia. Mungkin selanjutnya teman-teman yang ingin bertanya bisa raise hand. Silakan teman-teman manfaatkan waktu untuk diskusi dari pemateri inspirasional kita pada hari ini. Apa? Baik, kemudian juga ada pertanyaan dari kolom chat, saya bacakan dari Kuratun Ayuni. Izin bertanya Kak, atas nama Ayuni, bagaimana cara kita menjaga loyalitas pelanggan ketika baru-baru memulai bisnis? Kemudian apa yang harus kita lakukan ketika kita kebingungan mencari supplier? Baik, itu dia pertanyaannya. Mungkin Kak Erwin bisa menjawab, Kak. Silakan. Ya, yang pertama strateginya untuk produk lokal baik di marketing maupun di secara online maupun secara offline. Itu yang paling utama sekarang ada ciri khas daripada produk. Nah, contoh yang bisa lakukan dengan produk es teh kelor yang saat ini belum ada di Nusa Tenggara Barat dengan sumber daya alam, salah satunya tanaman kelor, kaleng seperti pokari, ada seperti Adam Sa, semuanya ternyata bisa di daerah kita bisa dikembangkan. Itu memang sangat sulit ya dalam pada publik, karena publik mengetahui manfaat dan juga merasakan. Tapi publik membuat dan bisa menjadi kebutuhan primer buat mereka adalah memperluas jaringan pasar baik itu di e-commerce dan maupun menyusun digital variety buah kelompok media itu ada baik akan market baru mengenal yang produk misalnya yang jarang ada keripik Vietnam bisa sekarang ada dengan stik bawang gitu. Lokal
teman-teman menunggu pendaftaran CPNS. Nah, itu harus maka sulit buat kita untuk market berbagai bidang manapun harus Nah, itu cara kita atau membangun brand dalam punya akan perencanakan. Mohon maaf kembali teman-teman, kami informasikan ada kendala teknis dari pemateri kita pada hari ini. Untuk pertanyaan akan kami tampung dulu dan akan dijawab kembali setelah Kak Erwin kembali. Saya ingatkan kembali untuk mengisi absen presensi di chat box. Mungkin teman-teman panitia bisa mengirimkan link lagi absen. Halo, moderator. Ya, halo Kak. Ya, ini terlempar lagi jaringan saya ini. Iya Kak. Ya, pertanyaan Apa kedua. sudah bisa lanjut? Apa tadi? Sampai di pertanyaan keberapa? Yang pertama sudah Kak ya? Ya. Bisa lanjut ke pertanyaan kedua. Itu pertanyaannya, bagaimana cara kita menjaga loyalitas pelanggan ketika baru-baru memulai bisnis? Kemudian apa yang harus kita lakukan ketika kebingungan mencari supplier? Gitu, Kak. Ya, kalau cara yang gunakan sekarang itu rutin melakukan komunikasi dengan pelanggan. Yang kedua, menjaga kepercayaan pelanggan itu dengan memposting postingan yang positif, postingan yang berkaitan dengan produk, yang berkaitan dengan apa yang sudah kita jual. Nah, itu harus mempercayaan dari situ. Nah, yang ketiga itu dengan memberikan sesuatu yang yang berkaitan dengan kelebihan produk yang sudah kita berikan ke pelanggan sebelumnya, yaitu dengan berbagai macam promo, berbagai macam diskon. Nah, itu bisa itu loyal kepada kita. Nah, itu bisa kita lakukan programnya bisa mingguan, bisa bulanan, bahkan di hari-hari besar seperti Idul Fitri kemarin, program Ramadan, ada program Lebaran, ada Hari Ayah, ada Hari Ibu. Nah, itu bisa kita linkkan ke pelanggan-pelanggan
setia dengan produk kita, walaupun produk kita ini baru, ya tidak masalah. Itu tempat momentum yang harus kita lakukan dan bisa survive. Yang selanjutnya untuk mencari mencari pasar tadi ya. Kedua. Supplier, Kak. Oh, supplier ya. Kalau supplier banyak banget sih supplier yang bisa kita cari kalau kita punya jaringan yang cukup. Nah, itu semua butuh proses. Nah, kalau teman-teman aktif di WA, rajin online, rajin melihat perkembangan pasar, nah maka teman-teman akan terhubung dengan supplier yang dibutuhkan. Misal supplier kelapa ada di Lombok Utara, supplier jagung ada di Pulau Sumbawa, supplier bawang ada di Sembalut. Tergantung teman-teman dalam meriset semua itu internet. Nah, kalau udah itu baru teman-teman bisa membuka jaringan pada teman-teman yang dikenal misalnya untuk mencari tema atau kemudian dibutuhkan. Nah, semua itu akan berjalan secara alami. Jadi tidak besok kita mau cari ini langsung dapat. Nah, semua itu butuh prosesnya. Nantinya kalau kita fokus, kita konsisten, maka semuanya akan temu dengan sendirinya. Itu sih kalau dari pengalaman pribadi. Itu moderator. Bisa terima ya jawabannya. Ya, bagaimana Kak Yudi? Apakah dapat menjawab pertanyaan Kakak? Ya, bisa diterima ya jawabannya. Iya Nanti Kak. kurang jelas bisa dihubungan nanti kita gali bareng-bareng. Ya betul. Itu dia tadi Kak Ayu ini sudah menerima jawaban dari Kak Erwin, dan kebetulan waktu kita juga sudah habis untuk diskusi Kak Erwin. Menarik sekali ya diskusi kita pada hari ini. Kemudian teman-teman izinkan saya membacakan kesimpulan dulu untuk diskusi dan materi pada hari ini. Tadi kita sudah webinar ini dimulai dengan video yang sangat inspirasional, kemudian ditutup dengan diskusi kita yang menarik. Dan bagaimana saya kutip hal menarik dari Kak Erwin, yaitu pepatah dunia tidak selebar daun kelor sudah tidak relevan lagi sekarang. Kak Erwin sudah membuktikan bahwa kelor sudah dapat mendunia teman-teman melalui strategi-strategi yang sudah dipaparkan tadi melalui materi-materi Kak Erwin. Selanjutnya juga untuk teman-teman yang belum berkesempatan bertanya, nanti kita akan ada kunjungan, teman-teman bisa ikut bersama kami untuk bisa langsung bersama Kak Erwin ya teman-teman. Lalu tanya jawab sudah selesai, mari kita masuk ke sesi ice briefing. Jadi akan ada kuis tebak kata. Tata caranya, nanti di layar akan muncul kata yang harus ditebak. Saya akan membacakan clue dari kata tersebut, dan teman-teman yang bisa jawab nanti bisa raise hand melalui fitur Google Meet. Yang raise hand pertama itu yang berkesempatan untuk menjawab pertanyaan, dan jangan lupa perkenalan nama, writers, dan departemen. Bagi peserta yang jawabannya benar akan mendapatkan hadiah oleh teman-teman panitia. Baik, mungkin panitia bisa. Nah, di sini sudah ada kata yang bolong-bolong. Kemudian di sini saya akan membacakan clue-nya. Teman-teman bisa jawab ya, siap-siap ya. Baik, clue nomor 1. Mungkin panitia bisa cek siapa yang raise hand pertama ya. Clue nomor 1, benda ini merupakan bahan baku utama dari produk milik pemateri. Oke, udah ada yang angkat tangan ya. Kita lanjut dulu deh ke clue kedua, yaitu bahasa Latinnya adalah Moringa oleifera. Oke. Siapa panitia? Apa sih? Enggak ada. Baik.
Yang raise hand pertama adalah Kak Uyun Musin. Mungkin bisa on mic dan perkenalkan diri ya Kak. Halo Kak Uyun. Kak Uyun suaranya tidak terdengar. Sepertinya sudah on mic tapi tidak ada suaranya Kak. Mungkin coba diulang lagi Kak Uyun. Kenapa bisa jawab dari text box? Bisa ya? Jawab dari text box. Bisa. Oke, boleh Kak, silakan. Pertama tadi ya bahan baku utama dari produk milik pemateri. Kedua, bahasa Latinnya adalah Moringa oleifera. Ini bisa dijawab? Oke, katanya jawabannya kelor. Panitia, apakah betul? Oke, ternyata betul ya. Selamat untuk Kak Uyun. Selamat. Oke, ini. Dan sayang sekali, kuis pada hari ini ternyata hanya ada satu pemenang yang beruntung, teman-teman. Jadi nanti untuk teman yang sudah menang tadi, Kak Uyun dari Departemen Humed bisa menghubungi teman-teman panitia untuk mengambil hadiah ya. Kemudian saya pikir sekian acara webinar Inspirational Entrepreneur kita pada hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Saya Marini Mandrika Lambi selaku moderator mewakili panitia mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata dan teman-teman diharapkan untuk tidak keluar dulu dari Google Meet karena kita akan dokumentasi. Dan saya tutup dulu webinar kita pada sore hari ini dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, mungkin bisa on kamera ya. Kita mulai untuk dokumentasi bersama-sama. Ayo Kak Muhammad Zidan, Kak Arninda Anggraini, Kak Ayu Fitriani, mungkin bisa nyalain kamera ya, kita sama-sama dokumentasi. Kak Uyun, Kak Sofia, Kak Adi Putra mungkin bisa nyalakan kamera. Kak Kuratun Ayuni, silakan Kak. Mungkin teman-teman panitia ada yang mau bergabung di sini. Salam riset. Sudah siap panitia? Sudah ya? Oh, tangannya kayak gini ya teman-teman. Salam riset. Hitung ya. Oke, kita mulai untuk slide pertama. 1, 2, 3. Oke. Ini berapa slide, Kak? Oke, udah sekian dokumentasi untuk hari ini, teman-teman. Saya ucapkan kembali terima kasih sebesar-besarnya serta apresiasi juga sebesar-besarnya untuk kepada teman-teman partisipan yang sudah hadir pada webinar hari ini.
Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua ya. Nah, mungkin sekiranya teman bisa meninggalkan room Google Meet. Kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali di webinar selanjutnya.